الحمد لله حمدا كثيرا حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى أما بعد. Mari bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Kita memuja-mujinya, mengagung-agungkannya. Karena dialah satu-satunya yang telah memberi kita kehidupan, memberi kita kesempatan, menikmati menu-menu dan berbagai potensi yang ada di Ramadan, yang membuat kita berkelebihan pahala, berluberan pahala, berlebur dosa. Dan akhirnya kita mencapai lebaran. Maka yang berhak berlebaran sesungguhnya adalah yang memiliki ketaatan berlebih, luber pahalanya. Yang memiliki dosa-dosa telah lebur dosanya. Maka pantas untuk berlibur dari Ramadan. Ramadan pun meninggalkan kita. Dan kita telah menuai banyak pahala dan terhapus dosa-dosa kita. Laisal idu liman labisal jadid. Innamal idu ta'atihi yazid. Tapi hari raya adalah milik orang yang pahala-pahala ketaatannya terus bertambah. Sekarang luber pahala, lebur dosa, lebar dari Ramadan. Saudaraku, jangan tertipu. Jangan tertipu dengan tampilan dan penampilan kita. Kita bisa beli baju baru, mentereng, genjreng. Tetapi ternyata pahala kita kosong. Puasa kita mana? Apakah kita termasuk orang-orang yang telah dihapuskan dosa-dosanya dan ditambah pahalanya serta dibebaskan di neraka? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang telah bercapek-capek, berlelah-lelah, berhaus-haus, berlapar selama Ramadan, tetapi kita termasuk seperti dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, illal ju'u atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, hasil dari puasanya hanya lapar dan haus. Na'udzubillah. Mungkin di antara kita ada yang merasa banyak kekurangan di dalam puasanya. Tidak banyak memanfaatkan
kesempatan di bulan Ramadan, maka jangan sampai tidak memanfaatkan potensi yang satu ini. Apa itu? Potensi zakatul fitri. Zakatul fitri kita segera ditunaikan sebelum khatib berkhutbah besok. Apabila khatib Idul Fitri sudah mulai berkhutbah, maka end. Selesai sudah. Tidak ada kesempatan kita. Apakah kita akan keluarkan berkarung-karung beras sekalipun, tidak akan sama nilainya dengan zakat fitri yang cuma sekitar 2,7 kg atau kita genapkan menjadi 3 kg beras. Saudaraku, jangan lupakan. Jangan sampai euforia kita berlebaran meninggalkan kewajiban zakatul fitri. Hal yang perlu kami ingat bahwa kita punya kebiasaan-kebiasaan tradisional yang sudah turun-temurun di dalam berlebaran, berhari raya, mengikuti adat kebiasaan daerah kita masing-masing. Di sebagian daerah, saudara-saudara kita kaum muslimin merayakan Idul Fitri dengan memborong petasan banyak-banyak. Beledag sana, beledog sini, peletok sana sini. Apa ini? Ini tidak sesuai dengan nafas Idul Fitri. Tidak sesuai dengan nafas orang yang baru selesai puasa. Itu adalah tabdzir. Menyia-nyiakan dan menghambar-hamburkan rizki Allah Azza wa Jal. Sebagian orang membeli petasan besar-besar supaya bisa show, kemudian dilambungkan, diarahkan ke langit. Dor, di atas sana. Satu batangnya 50.000. Satu karung dia beli 100 biji kali 50.000. Kalau seandainya 100 kali 50.000, ini 5 juta. Disodakohkan kepada fakir miskin, tentu bernilai sangat besar. Tapi kalau untuk petasan, tentu ini adalah sia-sia, tabdzir, justru berdosa. Janganlah kita baru saja selesai Ramadan, sudah hilang kesempatan Ramadan, ternyata kita tambah dosa pula dengan menyalakan petasan. Tidak ada bagusnya. Apakah Anda yang bisa menyalakan petasan berarti keren? Keren. Bisa nyalain petasan. Enggak keren. Anda mubazir. Dan seorang mubazir adalah saudaranya syaitan. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir adalah saudara-saudaranya syaitan. Dan syaitan itu sangat kafir kepada Rabbnya. Jangan ikuti kebiasaan syaitan dengan menghambar-hamburkan harta, diantaranya dengan beli petasan. Selain petasan, mungkin di sebagian tempat orang menyamakan saja antara hari raya umat Islam dengan hari rayanya umat lain yang memakai trompet. Tat di mana-mana. Ya, sekarang apalagi zaman pandemi corona. Apa Anda yakin kalau mulut trompet itu sebenarnya masih steril? Bisa jadi sudah dicoba di sana sini dan itu sudah masuk liur orang. Na'udzubillah. Penularan corona bisa saja terjadi lewat trompet-trompet itu. Selain itu merupakan tabdzir, dosa saudaraku, juga ini bisa menyebarkan penyakit di antara kita. Tinggalkanlah kebiasaan bertrompet ria pada hari-hari seperti ini. Berikutnya yang patut kami ingatkan saudaraku, ada kebiasaan yang pastinya dianggap baik. Dan kita kalau tidak mengerti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengira bahwa ini adalah sebuah kebaikan. Apa itu? Kebiasaan salam-salaman dan maaf-maafan.
Apakah kita tidak boleh bersalaman dengan orang? Tentu boleh. Apakah kita tidak boleh untuk minta maaf, saling minta maaf? Tentu boleh. Tapi yang jadi masalah adalah jika hari raya ini adalah satu-satunya saat yang dijadikan momen untuk saling bermaafan dan saling menebar salam. Dan naifnya pada suatu kali saya didatangi oleh para tetamu. Kemudian mengatakan, Pak Ustadz, mohon maaf lahir batin, maafin saya ya Pak Ustadz. Saya tanya kepada orang tuh, Bapak Ibu punya salah apa kepada saya? Saya ini di sini orang baru dan saya belum pernah kenal. Boleh kenalan dulu Bapak, siapa namanya? Artinya apa? Sebenarnya ini tradisi maaf-maafan, apa cuma sekedar cuma ini sebagai sebuah hiasan bibir saja, lip service, atau permintaan maaf yang sesungguhnya dari hati. Sekali lagi, saya tidak menafikan bahwasanya saling memaafkan itu sesuatu yang bagus dan menyampaikan salam, menebar salam adalah hal yang bagus. Tapi permasalahannya sekali lagi adalah mengapa kita tumpah ruahkan kebiasaan permintaan maaf dan salam ini ada di Lebaran. Atas dasar apa? Dan apakah kita dengan sepenuh hati meminta maaf atau memberi maaf? Maka dari itu, mari kita tingkatkan keilmuan kita tentang sunnah Nabi SAW, masalah memaafkan dan salam. Untuk salam, yaitu ucapan Assalamualaikum, bukan salam-salaman. Beda antara salam dengan salam-salaman. Salam adalah menyampaikan ucapan Assalamualaikum. Dan ini harus kita biasakan setiap kali kita bertemu dengan sesama muslim. Ada orang lewat, kita juga lewat, ketemu di jalan, Assalamualaikum. Ini biasakan. Dan tidak harus selalu jabat tangan. Apalagi selalu berpelukan, kayak teletabis. Umat Islam bukan umat teletabis. Mari tempatkan salam, kemudian jabat tangan, dan mu'anaqah, saling berpelukan, itu pada tempatnya. Kalau kita baru pulang dari safar, sudah lama kita tidak bertemu dengan muslim, ketemu di sini, Assalamualaikum, waalaikumsalam, dijabat tangannya erat, kemudian dipeluk, ini benar. Tapi setiap kali ketemu, tadi pagi ketemu, siang ketemu, Assalamualaikum, jabat tangan, pelukan. Cukup salam saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahkan kalau untuk salam, mungkin dalam sehari kita bisa bertemu dengan orang 5 kali berpapasan, selalu salam, itu benar. Tapi kalau untuk berjabat tangan, tidak harus. Apalagi jabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ini hal yang harus kita ingatkan. Saudara kita, keluarga kita, handetolan kita, teman-teman kita, kaum muslimin. Kita tidak menjabat tangannya bukan berarti kita benci. Tapi ini menjaga syariah. Haram untuk menjabat tangan lawan jenis yang bukan mahramnya. Nabi kita Muhammad SAW sampai pun dalam keadaan baiat, membaiat seorang wanita, tidak menjabat tangannya. Apalagi dalam keadaan-keadaan biasa seperti ini, maka tidak ada jabat tangan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan ponakannya, bukan mertuanya. Tidak ada. Ini hal yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita lepas dari Ramadan malah kembali berdosa dan berlumuran dosa. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla.
patut kita ingatkan diri kita, keluarga besar kita juga dari kebiasaan tabdzir, mubadzir dalam masalah makanan dan minuman, sajian-sajian yang ada di saat hari raya. Setiap keluarga masak besar. Kemudian siapa yang makan? Kebuang. Terbuang-buang makanan, ini tabdzir. Dosa lagi kita. Jangan sampai kita menuai dosa banyak. Sementara di bulan Ramadan entah puasa kita diterima atau tidak. Kalaupun pahala kita sedikit di bulan Ramadan, janganlah nambahin lagi dosa di bulan Syawal atau selepas bulan Ramadan ini. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla. Pelanggaran-pelanggaran yang secara turun-temurun, secara tradisional dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin, mungkin karena ketidaktahuan mereka dan kita wajib untuk mengingatkannya. Apa itu? Setiap saat lebaran, sebagian kaum muslimin dengan perasaan ingin mengagungkan dan menghormati orang tua yang sudah meninggal, maka mereka melakukan acara nyekar. Nyekar itu dari kata sekar. Sekar artinya bunga. Dalam bahasa Indonesia, tradisi tabur bunga. Nah, tradisi tabur bunga ini bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Dan tidak dinilai sebagai kebaikan berpahala di dalam Islam. Bunga bukan untuk mewangikan kuburan. Dan bunga itu dibeli dengan uang. Bukan bunga dibeli dengan daun pisang. Kecuali memang dia petani pisang, kemudian dia jual daun pisangnya, kemudian dia dapat uang. Tetap saja kita beli bunganya pakai uang. Uang ini sebuah potensi ekonomi yang mestinya kita pakai pada porsinya. Kita sedekahkan akan berpahala. Tapi kalau kita belikan bunga dan kita taburkan ke kuburan, tidak ada pahalanya. Jadi kebiasaan ini sekali lagi bukan kebiasaan yang berasal dari Islam. Kemudian masih banyak lagi sesungguhnya kebiasaan-kebiasaan yang harus kita hindari di seputar hari raya ini. Yang terakhir pada kesempatan ini ingin saya ingatkan saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla, yaitu kebiasaan berhura-hura dan menambah dosa di saat hari raya. Kemarin di bulan Ramadan bacaannya Al-Quran. Begitu hari raya dangdut, rock and roll, lagu pop, nyanyi, mengundang para penyanyi, konser dan sebagainya. Buka-buka aurat. Janganlah Ramadan kita akhiri dengan bermaksiat. Di bulan Ramadan kita dapati bulan taubat. Di Syawal jangan kembali menjadi bulan kumat. Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Ya, kalau kita mengakhiri kehidupan ini dengan taubat, alhamdulillah. Tapi kan kita tidak tahu kalau ternyata akhir kehidupan kita adalah dalam keadaan kumat. Semoga kita tidak termasuk umat yang setelah tobat kemudian kumat. Sampai di sini dan insya Allah kita bertemu kembali pada episode di bulan Syawal. Kita akhiri majelis Ramadan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.